Terima kasih Bapak Simon dan Ibu Rusi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, CGP Kabupaten Blora. Ya. Langsung saja Ibu, saya ingin berbagi cerita praktik baik saya yang sudah saya lakukan di sekolah saya dengan judul Beta Tuti, bertukar cerita, tumbuhkan empati, ciptakan kelas toleransi. Yang melatar belakangi saya memilih praktik baik ini adalah tingginya sikap diskriminatif di kelas saya. Sikap diskriminatif ini contohnya perilaku saling ejek, bullying, tidak menghargai pendapat, dan ada kelompok anak pintar, kelompok anak yang kurang pintar, di mana ada kelompok anak orang kaya dan kelompok anak yang kurang mampu. Dari perilaku diskriminatif tadi, jika diteruskan, maka karakter murid juga sangat terpengaruh. Hal ini dikuatkan dengan hasil jurnal observasi, khususnya di sikap spiritual dan sikap sosial murid, bahwa dari 14 anak dari 21 peserta murid di kelas saya menunjukkan karakternya itu perlu dikembangkan, terutama karakter toleransi, kerjasama, dan menghargai tadi. Melihat hal itu, saya sebagai guru langsung melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi saya lakukan bersama peserta didik dan saya sebagai guru sendiri. Ya. Refleksi murid dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan siswa, latar belakang murid, minat, bakat, gaya belajar murid. Dan refleksi dari diri saya, bagaimana selama ini proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, ternyata hasilnya kurang. Oleh karena itu, saya menerapkan pembiasaan Beta Tuti di kelas. Pelaksanaan Beta Tuti, teknik pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan dengan murid untuk mengatur jadwal, untuk mengatur bagaimana caranya bercerita. Satu anak bercerita, dua anak menanggapi cerita tersebut sebagai pemahaman nilai karakter yang mereka peroleh dari cerita. Contohnya Ibu, ketika itu murid saya bercerita, Pak Arman, pahlawan idolaku. Dari cerita Pak Arman, pahlawan idolaku, banyak sekali karakter-karakter yang bisa diteladani oleh murid. Contohnya karakter peduli, karakter kerjasama, saling menghargai. Karena karakter ini penting untuk mengatasi sikap intoleransi dan diskriminasi di sekolah. Selama penerapan 6 bulan ini, Ibu, banyak sekali perkembangan. Yang semula anak tidak mau membantu temannya mengerjakan tugas atau tidak mau membantu temannya ketika temannya sakit, setelah melalui pembiasaan ini, tanpa bantuan guru, tanpa diperingatkan oleh guru, anak tersebut sudah sadar mau membantu temannya yang sakit, mau mengantarnya ke UKS atau pulang ke rumah. Di jam istirahat juga anak yang pintar mau mengajari anak yang kurang pintar. Dari pembiasaan yang sudah saya lakukan, respon orang tua juga sangat mendukung bahwa perilaku kerjasama, empati ini juga diterapkan di rumah. Mereka lebih terbuka
Mereka SD ya? SD Bapak. Berapa Bu?